wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Kamelia Kansa, Saya Dinda Melani, saya Ismadiana, Saya Melkoviani. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Supply Chain Management. Terima kasih, selamat menonton. Di sini ada pengertian dari supply chain management. Nah, supply chain management adalah proses pengelolaan aliran barang, informasi, dan jasa dari pemasok hingga konsumen akhir. Nah, SCM ini bukan hanya tentang pengiriman barang, tetapi juga mencakup kayak hubungan dengan pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan untuk meningkatkan efisiensi, penekanan biaya, dan pemaksimalan kepuasan pelanggan juga. Nah, dalam bisnis ini, SCM itu berperan besar dalam menjaga daya saing perusahaan. Nah, misalnya dalam industri makanan dan minuman, manajemen rantai pasokan itu yang baik bisa memastikan bahwa bahan baku itu tetap segar dan berkualitas sebelum mencapai konsumen. Selanjutnya itu komponen supply chain management. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan adalah tahap strategi dalam SCM di mana perusahaan menentukan kebutuhan pasar, membuat peramal permintaan, dan memastikan kapasitas produksi serta persediaan itu mencukupi. Ini mencakup pemanfaatan ERP untuk meningkatkan koordinasi serta penggunaan just in time untuk mengoptimalkan persediaan. Dalam konteks UMKM, perencanaan yang baik membantu pemilik usaha menjaga keseimbangan antara stok dan permintaan pelanggan agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan barang. Yang kedua itu ada pengadaan. Tahap ini melibatkan pemilihan pemasok yang tepat berdasarkan kualitas bahan alat pengiriman. Strategi seperti supplier relationship management membantu perusahaan membangun hubungan jangka panjang yang lebih efisien dan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan dapat menerapkan procurement cost analysis untuk memastikan harga terbaik tanpa mengorbankan kualitas. Kemudian yang ketiga itu ada produksi. Proses ini mencakup transformasi bahan baku menjadi produk jadi dengan efisiensi tinggi dan standar kualitas yang baik. Teknik seperti lean manufacturing dan total quality management dapat diterapkan untuk mengurangi limbah produksi dan meningkatkan efektivitas operasional. Dalam industri makanan atau retail, kontrol terhadap proses produksi memastikan produk tetap segar dan sesuai dengan standar regulasi. Yang keempat itu ada pengiriman. Distribusi barang menjadi faktor penting dalam SCM, di mana perusahaan harus memastikan pengiriman dilakukan tepat waktu dengan biaya optimal. Metode seperti third party logistik dan dropshipping sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi tanpa harus memiliki infrastruktur logistik sendiri. Dalam bisnis e-commerce, last mile delivery memainkan peran kunci dalam memastikan kepuasan pelanggan dengan pengiriman cepat dan akurat. Kemudian yang terakhir itu ada pengembalian. Menangani retur atau barang catat adalah bagian dari layanan pelanggan yang tidak boleh diabaikan. Sistem reverse logistik membantu perusahaan mengelola pengembalian barang dengan cara yang efisien, baik untuk perbaikan, daur ulang, atau pembuangan. Selain itu, kebijakan after sales service dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga loyalitas mereka terhadap merek. Saya Ismadiana, di sini saya akan menjelaskan bagian dari tujuan supply chain management. Untuk yang pertama yaitu ada memaksimalkan produksi dan hasil produksi dengan minimal biaya. Maksudnya, SCM ini bertujuan untuk membuat proses produksi seefisien mungkin dengan biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Untuk yang kedua yaitu ada membuat strategi penjualan seefektif mungkin sehingga mampu bersaing dengan kompetitor. SCM ini membantu menyusun strategi penjualan berbasis data dan rantai pasokan yang optimal agar produk bisa bersaing di pasar. Untuk yang ketiga yaitu ada menentukan harga jual barang yang disesuaikan dengan keadaan pasar. SCM ini mendukung penentuan harga yang kompetitif dengan mempertimbangkan biaya, permintaan, dan kondisi pasar. Yang keempat yaitu ada mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam alur produksi dan distribusi.
SCM ini bertujuan untuk mendeteksi hambatan atau ketidakefisien dalam proses produksi atau distribusi agar bisa segera diperbaiki. Untuk materi selanjutnya yaitu ada contoh dari supply chain management. Yang pertama yaitu ada industri otomotif, yaitu Toyota. Toyota memiliki jaringan pemasok global untuk komponen mobil. SCM memastikan semua bagian tiba tepat waktu di pabrik. Ini mendukung perakitan efisien dan distribusi global tanpa menumpuk inventaris yang berlebihan. Toyota ini tidak menyimpan terlalu banyak stok suku cadang, tetapi memastikan barang yang datang itu tepat waktu saat dibutuhkan. Seperti contohnya itu, kita memasak mie, tapi hanya kalau kita sedang lapar saja, dan bahan-bahannya langsung datang pas waktunya. Jadi ini memungkinkan bisa efisien dan tidak boros ruang. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk contoh yang kedua yaitu industri retail pada Walmart. Walmart menggunakan teknologi ini untuk memantau stok dan memesan ulang secara otomatis. Jaringan distribusi mereka memungkinkan pengiriman secara cepat dan efisien. Ini menjaga harga agar tetap rendah dan pelanggan merasa puas. Jadi Walmart itu bisa tahu kapan barang itu akan habis dan langsung memesan secara otomatis ke gudang. Jadi rak toko akan selalu penuh dan harga tetap murah karena sistemnya secara efisien, seperti warung pintar yang tahu stok tanpa harus dicek secara manual. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk contoh yang ketiga yaitu industri makanan. Kita mengambil contoh dari restoran McDonald's. McDonald's memastikan bahan baku seperti daging, kentang, roti ini tersedia di restoran tepat waktu dan sesuai dengan standarnya. McDonald's bekerja sama dengan pemasok lokal dan global untuk menjaga kualitas bahan bakunya. Jadi kita bisa bayangkan nih ketika kita membeli burger di Jakarta atau Tokyo, pasti rasanya itu bakal sama dan mirip-mirip gitu, karena itu mereka punya sistem yang bisa memastikan bahan baku selalu tersedia dan berkualitas yang sama di pemasok manapun, maupun di lokal dan global. Dan SCM ini menjaga konsistensi, rasa, dan pelayanannya. Untuk contoh yang keempat, yaitu pada industri farmasi. Kita akan mengambil contoh dari Pfizer. Pfizer itu adalah sebuah perusahaan farmasi global yang mengandalkan SCM ini untuk memastikan obat-obatan mereka itu tersedia di seluruh dunia. Mereka harus mematuhi berbagai peraturan di setiap negaranya. Ini untuk memastikan kualitas dan keamanannya agar produk itu tuh benar-benar aman untuk dikonsumsi. Obat itu harus dikirim secara cepat dan aman. Pfizer juga punya sistem distribusi yang bisa dikirim obat-obatannya itu kemana saja, tetap mengikuti aturan di negara masing-masing dan menjamin kualitas. SCM ini penting agar pasien tetap bisa dapat obat itu secara tepat waktu. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu pada e-commerce, kita akan mengambil contoh Amazon. Amazon ini mengelola jutaan produk melalui gudang yang strategis, teknologi AI, dan analitik data untuk memprediksi permintaan. SCM ini mendukung pengiriman secara cepat dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Amazon ini
bisa tahu ketika kita akan membeli suatu barang tertentu sebelum kita mengklik beli. Itu karena Amazon menggunakan data dan AI. Barang sudah ada di gudang akan dekat dengan rumahmu. Jadi bisa dikirim secara cepat karena SCM mereka itu sangat canggih dan bisa membuat pelanggan itu merasa puas. Oke, di sini saya Kamelia Kansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat supply chain management. Yang pertama ada kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, di mana SCM ini memastikan produk tersedia tepat waktu dan dalam kondisi yang prima, sehingga pelanggan ini puas dengan pelayanan yang diberikan. Nah, pelanggan yang puas ini lebih cenderung menjadi pelanggan setia, meningkatkan retensi dan loyalitas pelangganan. Lalu, yang kedua ada pengurangan biaya operasional. Dengan mengoptimalkan setiap tahap dan rantai pasokan, si perusahaan ini dapat mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan, serta inefisiensi. Ini berarti biaya operasional yang lebih rendah tanpa mengorbankan kualitas dari produk itu tersendiri. Lalu ada peningkatan efisiensi. SCM ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan dan mengelola persediaan dengan lebih baik, menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Nah, hal ini meningkatkan efisiensi proses produksi dan distribusi, menghemat waktu dan sumber daya. Lalu, ada fleksibilitas yang lebih tinggi. Dalam dunia bisnis yang cepat berubah, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar ini sangat penting. SCM ini memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menyesuaikan produksi dan distribusi dengan cepat, sehingga menjaga perusahaan ini tetap kompetitif. Lalu kemudian ada hubungan yang lebih baik dengan pemasok. SCM ini membantu membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pemasok. Nah, kolaborasi yang baik dengan pemasok ini dapat memastikan kualitas bahan baku yang tinggi, pengiriman tepat waktu, dan harga yang kompetitif. Lalu, ada pengelolaan resiko yang lebih baik. Dengan memahami dan memantau setiap tahap dan rantai pasokan, perusahaan ini dapat mengidentifikasi potensi resiko dan mengambil langkah produktif untuk mengelolanya. Nah, ini membantu banget meminimalkan dampak negatif dari gangguan yang tidak terduga. Lalu, ada keunggulan kompetitif, di mana perusahaan yang menerapkan SCM dengan baik dapat memberikan produk berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih rendah dari waktu pengiriman yang lebih cepat. Nah, ini tuh memberikan keunggulan yang kompetitif di pasar, yaitu memungkinkan si perusahaan ini untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar. Dan yang terakhir ada keberlanjutan, di mana SCM yang lebih efisien juga dapat mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan dengan mengurangi limbah, menggunakan sumber daya secara efisien, dan juga mengoptimalkan rantai pasokan. Jadi, perusahaan dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tadi bahwa supply chain management adalah proses penting dalam proses mengelola alur barang, informasi, dan layanan dari pemasok hingga ke tangan konsumen. Dan dengan perencanaan yang baik, pemilihan pemasok yang tepat, proses produksi yang efisien, pengiriman barang yang cepat, serta penanganan pengembalian yang baik, perusahaan juga dapat mengurangi biaya, serta meningkatkan efisiensi dan menjaga kepuasan pelanggan. Nah, SCM juga dapat membantu bisnis ini beradaptasi dengan perubahan pasar, membangun hubungan jangka panjang dengan mitra, dan meraih keunggulan kompetitif lainnya. Nah, contohnya itu kayak dari perusahaan besar, kayak seperti yang kami jelaskan tadi, itu ada Toyota, Walmart, dan Amazon. Nah, perusahaan ini menunjukkan bahwa SCM yang efektif itu dapat menjadi kunci keberhasilan bisnis di berbagai industri. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.